Selamat pagi, Shalom. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan kasih dan kemurahannya kita boleh bersama-sama mendapatkan kesehatan serta kekuatan hati untuk kita melangkahkan kaki kita bersama-sama beribadah, bersekutu di tempat ini. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Kami mengucapkan selamat beribadah, baik jemaat yang beribadah secara onsite maupun online. Kita akan mengawali ibadah kita, jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 367, bait 1 dan 4. Saudara-saudara umat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan yang terus Tuhan tiada pernah berhenti menyatakan. Ditandai kehidupan masih Tuhan perkenankan kita terima dan jalani. Seluruh jemaat baik yang beribadat bersama dalam ruang penyembahan ini maupun pengguna channel YouTube multimedia Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kediri, mari bersama-sama apa yang telah Tuhan nyatakan
kembali kita ekspresikan pengakuan dan syukur dengan penyembahan. Kita mengambil saat teduh. Ibadat minggu yang kami lakukan bersama-sama pada pagi hari ini terjadi karena iman dan percaya kami kepada Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang melihat kami manusia bagian yang Tuhan ciptakan berdosa, tetapi Allah yang tidak ingin kami binasa, melainkan berkarya faktual, nyata, dan konkret melalui penebusan Yesus Kristus Tuhan. Kepada Allah yang demikian, bersama-sama kembali saat ini kami mendirikan peribadatan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita beribadah dan dituntun firman Tuhan. Injil Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan 49, demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 24, pasal terakhir, ayat 44 sampai dengan 49, tema ibadah dan menuntun rangkaian kita menyembah. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Firman ini disampaikan Tuhan Yesus pasca kebangkitan sebelum naik ke surga. Lebih tepat setelah para murid kembali didandani oleh Tuhannya. Mengapa dikatakan didandani? Sebab setelah ia bangkit dari kematian justru para murid mengalami kegoncangan iman. Maka iman mereka dibangun ulang oleh Tuhan berdasar fakta kebangkitan. Setelah itu mereka dikumpulkan untuk mensaksikan kenaikannya ke surga, dan sebelum ia naik ke surga, Tuhan kembali menegaskan untuk apa ia datang ke dunia dan siapa serta bagaimana peran para murid selanjutnya.
Dari teks ini, khususnya ayat 49, ternyata para murid tidak hanya melanjutkan karya, melainkan merekalah saksinya. Saya dan saudara tidak hanya melanjutkan karya, tetapi juga saksi atas karya agung Yesus Kristus. Tentu hal ini tidak mudah, dan Allah tahu, sehingga sebelum naik ke surga dijanjikannya roh yang dari surga yang memimpin umat tebusannya, yakni Roh Kudus atau Roh Suci. Bahwa para murid, bahwa saya dan saudara hanya manusia biasa yang terbatas dan berdosa. Sehingga apabila karya Allah melalui Kristus bisa mendunia saat ini hingga nanti, sungguh merupakan penyataan dari karya dan penyertaan Roh Tuhan. Saudara-saudara, hari ini gereja-gereja memperingati hari turunnya Roh Kudus. Demikian pula Gereja Kristen Jayawetan. Mengapa diperingati? Sebab turunnya Roh Kudus bukanlah fiktif, melainkan sebuah fakta, sebuah faktual peristiwa. Karena Roh Kudus adalah sebuah keniscayaan, kenyataan, maka mari kita lanjutkan kesaksian dan karya Tuhan dengan penuh semangat dan keberanian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas hidup dan kehidupan serta kemampuan dari Tuhan untuk kami menjalani, merasakan, dan juga mewujudkan tanggung jawab. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata, dan tidak hanya meliputi badani kami saja, melainkan juga rohani nyawa kami. Nyawa yang terus Tuhan pelihara, dan juga kemampuan kecerdasan akal budi, yang tidak hanya berpikir untuk pemenuhan kebutuhan saja, melainkan juga mengekspresikan hubungan kedekatan kami dengan Tuhan Sang Pencipta. Terima kasih atas waktu yang baik, kesempatan yang indah sehingga kami dapat mendirikan ibadah kepada Tuhan Allah. Ibadah ini terarah dari Tuhan Allah, kami menyongsong berkat dan kekuatan yang baru. Mengakui keberdosaan yang kami lakukan selama ini, menyesali, bahkan kami tiada mampu mengingat, menghitung, tetapi kami meyakini Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang tidak berhitung dengan pelanggaran-pelanggaran, melainkan justru Tuhan yang amat menghargai pengakuan, penyesalan, dan iman atas pengampunan. Ampunilah pemberontakan kejahatan kami kepada Tuhan, sikap yang buruk dan merugikan menyakiti sesama kami, dan perbaharuilah hidup serta kelakuan dan tindak tanduk kami sehari-hari. Biarlah hidup setiap saat menjadi cerminan kami beribadah dengan taat. Di dalam kuasa Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kembali diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, berbahagialah setiap pribadi
yang mengakui walaupun telah ditebus oleh Tuhan, tetapi yang namanya hidup benar dan kesucian masih jauh dari praktek kenyataan. Penyadaran yang tidak melahirkan kesombongan, malah sebaliknya penyadaran yang mengajak senantiasa mendekat kepada sang sentral kehidupan, yakni Tuhan. Allah mendengar pengakuan kita dan melalui firman kembali menegaskan pengampunan dan mengarahkan hidup ke depan, sebagaimana berita anugerah petunjuk hidup baru yang demikian. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 24 sampai dengan 26. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. 237 Kidung Jemaat, bagian yang pertama dan yang kedua. Ku
Jemaat disilahkan duduk kembali, kita akan diantar berdoa dan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Kurniawan yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memimpin dan memberkatinya. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud yang tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Demikian firman yang kita terima, dan berbahagialah setiap pribadi yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang terus berjuang agar hidup yang dijalani seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Ibu, Bapak, dan umat Tuhan dimanapun berada, sebuah hal yang kita tidak bisa mengelak bahwa sebagai manusia, kita tidak hanya berposisi atau lahir sebagai makhluk pribadi, tetapi sekaligus makhluk sosial. Kita lahir tidak sendirian, kita lahir tidak di hutan, kita dilahirkan oleh manusia dan berada di tengah manusia lain, sehingga begitu hidup terjadi dan mata terbuka pada diri seseorang, ia sudah berada di sosialnya. Itulah manusia.
Dan justru dalam kebersamaan bersama manusia lain itulah manusia menemukan nilai dirinya, fungsi kehadirannya. Mari kita bayangkan umpama kita hidup sendiri. Untuk apa kita? Mau melakukan apa akhirnya? Dan itulah sebuah kehidupan. Ibu bapak dan saudara-saudara, karena manusia itu hidup sosial, hidup bersama orang lain, termasuk dalam bidang serta lini kehidupan apapun. Baik kehidupan yang paling dekat, tapi punya kompleksitas tinggi, yakni keluarga. Nanti mulai dapat bermain jalan begitu, komunitas sosial teman bermain, mulai sekolah, komunitas kelas, begitu seterusnya. Pendek kata, manusia yang makhluk sosial, manusia yang selanjutnya dan akan bersinambung untuk hidup mengorganisir diri dengan orang lain. Ya, tidak ada seorang individu yang lepas dari komunitasnya. Tidak ada. Dimanapun, apapun, pasti ia berada dalam sebuah komunitasnya, disadari atau tidak mengorganisir dirinya. Oleh karenanya ibu bapak dan saudara-saudara, pendekatan sebuah gereja bukan hanya sebuah organisme, bukan hanya pribadi yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya saja, tetapi gereja juga bisa kita dekati sebuah organisasi. Ya, kumpulnya orang banyak, adanya kegiatan, adanya sirkulasi uang, adanya peraturan, adanya kesepakatan, adanya evaluasi, itu tidak bisa dipungkiri. Bacaan yang kita terima adalah kisah para rasul. Dalam sistematika Alkitab, Perjanjian Baru, itu diawali 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempatnya berisi kasih Allah atas dunia sehingga ia hadir dalam Yesus Kristus. Tidak hanya berisi ajaran, tetapi cerita faktual. Ia yang hadir di dunia, ia yang berkarya hingga mati dan bangkit dan naik ke surga. Sebelum naik, mengutus para murid melanjutkan karyanya. Kurang lebih begitu ringkasannya Injil. Lah setelah Injil tidak langsung surat, tetapi melainkan kisah para rasul. Artinya bahwa Alkitab ini sangat sistematis, bercerita tidak mengarang, tetapi memotret sebuah peristiwa besar di abad pertama, yang menjadi adalah gereja hingga saat ini. Secara khusus, pasal 1 ayat 15 dan seterusnya yang kita baca, juga sebuah narasi yang jujur, sebuah cerita yang tidak dimanipulatif, tetapi bercerita apa adanya, bahwa di antara para murid yang direkrut oleh Tuhan Yesus saat masih berkarya, direkrut dan diajari dengan porsi materi yang sama, neng dinti yo dijak,
berdoa yo dilatih, kuasa yo diparingi. Tetapi ada yang memilih jalan lain, yakni Yudas. Diceritakan di Alkitab. Yang nakal-nakal, yang sedih-sedih tidak dicukili di Alkitab, dipotret jujur. Dan itulah sebuah kenyataan. Seseorang menerima sama, seseorang diperlakukan sama, belum tentu jadinya sama. Ya, induk ayam itu makan jagung sama, minum air sama, telurnya itu ya ada yang putih, ada yang agak lonjong, ada yang rodok blorok-blorok titik, lah kan begitu. Sama dengan murid Tuhan Yesus. Yudas memilih jalan lain. Lah, yang menarik Ibu Bapak dan jemaat, secara khusus pada ayat-ayat yang kita baca, para murid yang diserai tugas sebagai saksi, para murid yang akhirnya juga melatih diri tidak gandel kepada Tuhannya, melainkan berupaya mandiri. Dan itulah sebetulnya prinsip-prinsip dalam organisasi. Sehingga secara sederhana, poin-poin tentang manajerial ini oleh Tuhan Yesus telah diberikan. Mulai ia berkarya tidak sendiri, tetapi melibatkan orang dengan memilih. Ya, melibatkan tidak hanya disuruh ndelok tok dan gumun, tidak. Tetapi mencoba melakukan. Salah dibiarkan, biar tahu salahnya. Dengan tahu salahnya akan memperbaiki yang dilakukannya. Itu prinsip dasar organisasi. Tuhan Yesus juga melatih para murid untuk pergi berdua-dua. Sehingga saling isi satu dengan yang lain. Ini dasar-dasar organisasi. Dan memang pekerjaan mereka berat dan mereka ada di dunia, dan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa juga tahu kemampuan mereka sehingga mereka dikaruniai roh suci. Lah, yang menarik Ibu Bapak dan saudara-saudara, di Kisah Rasul sebelum pasal 2, sebelum Pentakosta turunnya Roh Kudus, para murid mulai menata secara khusus masalah personalia. Ya, mengapa personalia ditata? Ya karena barisannya ini kurang satu, Yudas. Maka para murid mencari penggantinya. Dan caranya persis seperti yang diajarkan Tuhan. Mereka melihat, mereka berdoa, mereka memanggil, dan mereka memilih dengan undi. Ya, setelah ada nominasi begitu, dipilihlah mereka. Ini abad pertama. Dan mari kita bandingkan dengan cerita saat ini organisasi. Podo. Duluan mana? Alkitab sudah mendahuluinya. Nah, dalam sisi lain Ibu Bapak dan jemaat, di antara Justus dan Matias, terpilihlah Matias. Dan yang luar biasa, Matias yang terpilih, Matias yang dengan sukacita menerima tanda kutip jabatan rohani ini. Dan di Kisah Para Rasul pasal berikutnya kita tahu bagaimana peran Matias yang luar biasa. Walaupun tanda kutip ia sosok yang baru di antara barisan yang telah dibibit oleh Tuhannya sejak awal. Artinya bahwa dalam sebuah organisasi senior junior memang ada, tetapi tidak begitu penting. Yang terpenting justru panggilan personal seseorang atas tanggung jawab bersama yang meski diemban. Ibu Bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan,
dari dasar-dasar yang amat sederhana, tetapi sekaligus religius seperti ini, maka berdirilah gereja dan berjuanglah mereka sebagai saksi Kristus, termasuk saya dan saudara. Dan cerita ini tidak berakhir hingga di sini. Di pasal 2, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dinyatakan, yakni turunnya Roh Kudus. Sehingga gereja, khusus gereja, bukan hanya sebagai lembaga atau organisasi ragawi, duniawi saja, tetapi sebuah organisasi yang rohani. Sebab apa? Sebab kepalanya, pendirinya bukan manusia, yakni Tuhan itu sendiri. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih, pada hari ini peringatan Pentakosta, di ibadah Kediri 1 dilayani pelantikan sekaligus doa khusus. Salah satu tenaga gereja yang kembali kita pilih, ia bersedia dan biarlah Tuhan sendiri yang memperlengkapi sebagai tenaga pengemudi, yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan, penggunaan, dan sekaligus pelaporan dari sarana pelayanan, yakni mobil inventaris jemaat. Kiranya kesungguhan, kesetiaan, dan semangat memberikan hidup berpadanan dengan tanggung jawab yang diembannya. Kepada siapa saja selamat melanjutkan panggilan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Mari bersama-sama kita berikrar pengakuan dan kita amini bersama-sama demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara umat Tuhan, di tengah-tengah ibadat minggu yang kita kerjakan bersama-sama saat ini, akan dilayankan pelantikan pengemudi mobil milik Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kediri. Bahwa terhitung mulai tanggal 26 Desember tahun 2020, Gereja Kristen Jawetan kembali menambah inventaris berupa 1 unit mobil baru Toyota Rush tahun 2020 dengan nomor polisi AG 1352BR atas nama Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kediri. Bahwa berdasar keputusan sidang majelis GKJW Jemaat Kediri pertama tahun 2021, tanggal 14 Maret 2021,
merujuk putusan sidang Majelis Jemaat GKJW Kediri kedua tahun 2018, 22 April 18, maka dirasa mulai dibutuhkan sarana pelayanan gerejawi berupa mobil yang proporsional, dan sebagai kelengkapannya juga dibutuhkan tenaga yang ingin mempersembahkan hidup sebagai penanggung jawab kemudinya. Jemaat telah memilih seorang pribadi yang menyediakan diri untuk menjawab panggilan Tuhan ini. Dan saat ini, mari bersama-sama beliau kita lantik dan doakan. Adapun pribadi yang telah menyediakan diri untuk ikut ambil bagian pelayanan, yakni yang terkasih Bapak Juki Subianto, disilahkan untuk maju. Inilah saudara-saudara tambahan teman sepelayanan. Beliau telah menyediakan diri dan kita mempercayakan tanggung jawab ini. Pembacaan SK. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kediri. Keputusan Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Kediri nomor 31 2 Romawi SK 2021 tentang pengangkatan tenaga pengemudi mobil milik dan alat pelayanan GKJW Kediri. Pelayan Harian Majelis Jemaat Kediri menimbang dan seterusnya. Dasar 1. Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan dan Peraturan Majelis Agung tentang badan-badan pembantu majelis yang diterbitkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan tanggal 25 Januari 1996 halaman 303 dan 304. Pranata tentang pengelolaan harta kekayaan gereja. Bab 1 pasal 1 ayat 2 yaitu bahwa tujuan pengelolaan harta kekayaan gereja adalah supaya seluruh harta kekayaan gereja dapat dipakai secara baik dan benar, sehingga GKJW dapat memenuhi panggilannya. A. Bab 2 pasal 2 ayat 1, yaitu bahwa pengelolaan dilakukan dengan cara mengamankan, memakai, mengendalikan, menambah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan segala harta kekayaan gereja dengan baik dan benar. B. Bab 3 pasal 3 yaitu ayat 1, Majelis Jemaat berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan yang berada di wilayah persekutuan setempat atau jemaat. Ayat 2, pelaksanaan pengelolaan harta kekayaan dilakukan oleh PHMJ dan harus dipertanggungjawabkan kepada Majelis Jemaat. 2. Keputusan Sidang Majelis Jemaat GKJW Kediri kedua 2018 tanggal 22 April 2018 tentang rencana pengadaan penggantian inventaris mobil. 3. Keputusan Sidang Majelis Jemaat GKJW Kediri ke-1 2021 tanggal 14 Maret 2021 tentang pengesahan pengelolaan kendaraan berupa mobil
GKJW Kediri. 4. Surat Keputusan Nomor 17 1 Romawi Skep 03 2021 tentang pengelolaan kendaraan berupa mobil Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kediri. Memperhatikan 1. Aspirasi dari warga Jemaat GKJW Kediri dalam kehidupan bergereja. 2. Pentingnya sarana pelayanan berupa alat transportasi yang aman dan menjawab dinamika kegiatan gereja. Menetapkan pertama, mengangkat Bapak Juki Subianto menjadi karyawan tidak tetap dengan tugas sebagai pengemudi mobil milik GKJW Kediri. Kedua, 1. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. 2. Keputusan ini menjadi pegangan untuk melaksanakan kegiatan. 3. Yang bersangkutan melakukan tugas pelayanan sesuai peraturan penggunaan, pengamanan, pemeliharaan mobil, dan peraturan kendali pengemudi GKJW Kediri. 4. Bila terjadi kekeliruan akan ditinjau ulang. Demikian surat keputusan ini diterbitkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah dan karya kita dalam pelayanan. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 23 Mei 2021. Pelayan harian Jemaat Majelis Jemaat GKJW Kediri, Ketua Pendeta Kurniawan, Sekretaris Venatua Purwito, semuanya ditandatangani. Selesai. Melampiri sekaligus rujukan yakni peraturan tentang pengelolaan, pengamanan, penggunaan mobil Gereja Jawi Wetan beserta buku kendali sopir dan sekaligus kendaraan. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Yang terkasih Bapak Juki Subianto, kami berterima kasih atas kesanggupan panjenengan. Namun sebelum kami melayankan doa atas hidup dan pekerjaan mulia ini, kami memohon saudara untuk mengaku dan percaya juga berjanji di hadapan Tuhan sendiri dengan menjawab pertanyaan demikian. Yang terkasih Bapak Juki Subianto, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memanggil dan menetapkan saudara supaya ikut ambil bagian dalam karyanya melalui pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kediri? Bagaimana jawab saudara, Bapak Juki Subianto? Apakah saudara percaya? Apakah saudara berjanji akan melakukan tugas pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan hanya mengarah kepada kemuliaan Tuhan? Bagaimana jawab saudara, Bapak Juki Subianto? Apakah saudara berjanji? Ibu bapak dan jemaat milik Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilayani dan sekaligus bekerja sama dengan terkasih yang kita hormat, kawan sepelayanan Bapak Juki Subianto ini? Bagaimana jawab warga jemaat? Apakah saudara-saudara bersedia? Demikian Bapak Juki Subianto, kesediaan kami untuk bersama-sama melayani Tuhan dalam tanggung jawab masing-masing. Tuhan memberkati. 320 Kidung Jemaat bagian yang pertama.
Tuhan kepala gereja, sebagai tubuhmu, kami kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah
kita sambil mengikut persembahan. Bersafaat. Terima kasih Bapak atas pimpinanmu dalam kami menyembah. Sungguh kami bersiap senantiasa menjadi saksi Tuhan, melayani Tuhan, baik dalam wadah gereja yang adalah organisasi, juga organisme, yakni panggilan personal kami dimanapun, kapanpun, untuk bersaksi dengan melakukan hidup seturut dengan yang Tuhan kehendaki, sehingga siapa saja yang melihat, merasakan, siapa saja yang juga menaruh hormat atas kami yang adalah milik Tuhan, dan biarlah Roh Kudus sendiri bekerja atas mereka, dan itulah bagian warna dan gaya kesaksian kami. Dalam syafaat ini kami menyerahkan persembahan. Kami serahkan kepada Tuhan dalam hormat. Dan sejatinya sebenarnya persembahan ini pun juga dari Tuhan. Kalau kami serahkan kembali tidak berarti Tuhan butuh uang, bukan. Melainkan inilah wujud tanggung jawab iman sebagai saksi agar gereja terus mewarta dan melayani. Persembahan juga wujud syukur bahwa jangankan harta benda dan uang, nafas ini pun kami tidak bisa membeli. Persembahan ini juga sekaligus penyerahan agar hidup dan masa depan senantiasa terus mantap. Sebab senyatanya tidak lepas dari kuasa dan kemurahan. Terpujilah nama Tuhan. Kami pun mendoakan setiap pribadi yang terus berupaya mempersembahkan hidup. Mampukan mereka dan cukupkan mereka. Demikian pula gereja yang mengelola. Diberkati, disertai, dikuasai oleh terang dari Tuhan sendiri. Kami doakan setiap pribadi dan keluarga yang hadir bersama-sama beribadah. Juga pribadi dan keluarga yang beribadah di rumah atau di mana saja. Ya Tuhan Allah kami, kepada siapa kami bertaut harapan,
kecuali kepadamu. Diberkatilah mereka semuanya, dipimpinnya mereka memetik masa depan. Dikuat sehatkanlah mereka, khususnya yang mulai menginjak usia sepuh. Dijagailah mereka oleh Tuhan sendiri. Secara khusus kami doakan anak-anak kami, cucu-cucu kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, mertua kami. Ya, demikian pula kami bawa dalam syafaat khusus pagi ini setiap impian atau harapan tentang cucu, tentang menantu, tentang anak, tentang rumah atau kepemilikan yang lain. Dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, nyatakanlah kemurahan dan waktunya bagi kami. Mendoakan bangsa dan negara, mendoakan pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk mengokohkan fondamen bangsa yakni Pancasila dan juga memulihkan ekonomi setelah dihantam pandemi serta menancapkan tonggak pembangunan sehingga kelak 10 tahun mendatang Indonesia menjadi bangsa yang maju khususnya di bidang industri. Diberkatilah seluruh elemen bangsa. Gereja Tuhan bersyukur sebab diberi kesempatan untuk ambil bagian. Kepanjangan tangan dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan terus memakai kami, sehingga gereja tidak hanya berdiri untuk dirinya sendiri, melainkan juga berdiri dan dirasa kehadirannya oleh yang lain. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah kami, dalam kuasa Yesus Kristus yang naik ke surga, yang mengaruniakan roh kepada kami, dan kesemuanya menjadi bagian syahadat, kredo kami. Inilah kami yang mengakhiri berdoa, sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah. Kita hidup dan bersaksi tidak sendiri, tetapi dengan roh Tuhan sendiri. Yakinlah bahwa kita kuat bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi
melintasi badai hidup, dibawa ke sayangku, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Tuhan Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat, memberkati hidup kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus adalah pokok kehidupan dan pengharapan, meneguhkan pengharapan hingga tak berkesudahan. Surga, Allah Roh Kudus Sang Terang, menerangi, memimpin, mencukupkan segala kebutuhan dan melengkapi damai sejahtera. Atas hidup kita semuanya ialah ranting yang menempel ketat dan tak terlepaskan dari pokoknya. Pagi hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. 356 bagian pertama dan yang kedua. Dalam Yesus jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, harapkan kuasa-Nya. Dialah Bapa yang benar, Dialah Rabbina. Kita sebagai ranting pasti berulang, asal dengan setia bukan di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup beriman dunia hanya di dalamnya. Ibadah telah usai, jemaat kita mengambil saat teduh. Selesai. Kami segenap majelis GKJW Jemaat Kediri mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan kita melaksanakan 5M. Kiranya Tuhan terus melindungi, menjagai kita. Tuhan Yesus memberkati.